Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fetrian dari kelas 12C DKV. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang paparan produksi dan media promosi. Paparan produk. Suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau perorangan memiliki informasi tentang produk. Informasi tersebut dibuat bentuk pemaparan. Jenis paparan produk dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu A. Paparan deskriptif, yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan suatu produk secara rinci. B. Paparan naratif, yang biasanya berisi suatu kisah atau pengalaman pribadi secara urut. C. Paparan argumentatif, paparan yang menunjukkan gagasan utama berupa pendapat, ulasan, atau ide pribadi pembuat produk. D. Paparan persuasif, yang isinya berisi ajakan untuk merebut perhatian pembaca dan membujuk agar mengikuti kemauan sang pembuat paparan. Menyusun paparan persuasi. Paparan persuasi merupakan cara untuk menarik minat dan membujuk sang pembaca. Simpelnya, dalam promosi, paparan persuasi bertujuan untuk menarik minat calon konsumen dan membeli produk yang dipaparkan. Biasanya dilakukan dengan menunjukkan keunggulan dan kelebihan produk. Narasi persuasi juga digunakan dalam paparan persuasi. Narasi persuasi biasanya memiliki ciri-ciri bersifat mengajak. Untuk menguasai narasi persuasi yang baik, harus dapat memanfaatkan alat-alat di sekitar, seperti penggunaan bahasa, nada atau intonasi, detail pesan yang ingin disampaikan, pengaturan pesan yang sistematis, dan kewenangan menyampaikan pesan. Metode dan teknik. Pada narasi persuasi juga diperlukan metode dan teknik yang baik dan tepat, serta didasarkan pada fakta dan bukti konkret. Metode dan teknik yang umum digunakan pada paparan persuasi. A. Penggunaan akal pikiran untuk mengemukakan suatu dasar pembenaran pada sebuah soal. Kebenaran yang digunakan berfungsi sebagai argumentasi agar dapat diterima dan dibenarkan oleh penerima pesan. B. Identitas diri. Saat melakukan persuasi, seseorang harus dapat mengidentifikasi dirinya dan menerima pesan. Hal ini bertujuan menghindari konflik dan sikap keraguan-raguan dari penerima pesan. C. Sikap mental yang menyesuaikan keadaan. Hal ini bertujuan memposisikan diri pada suatu keadaan lain. D. Memberikan sugesti. Sebuah upaya membujuk orang lain dengan cara memberikan stimulus untuk menerima suatu keyakinan tertentu. E. Kompensasi. Adalah usaha untuk mencari suatu hal baru yang dapat digunakan untuk meyakinkan orang lain. Kompensasi dilakukan apabila keadaan yang lama sudah tidak dapat meyakinkan pembaca. F. Proyeksi. Dilakukan dengan cara membalikan posisi sebuah keadaan yang awalnya subjek menjadi sebuah objek. Media promosi. Media promosi merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dari produk, sedangkan promosi ditujukan untuk memengaruhi calon konsumen agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. Tujuan promosi adalah mengenalkan produk yang ditawarkan kepada calon konsumen dan berusaha menarik minat mereka. Pesan dari promosi menjadi efektif apabila informasi yang diberikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh konsumen. Promosi dapat dilakukan dengan cara verbal, seperti melalui permainan kata-kata, dan visual, melalui ilustrasi seperti video atau gambar. Media promosi dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu media percetakan, menggunakan produk asli, media elektronik, dan media online. Teknik melakukan promosi. Periklanan merupakan bentuk promosi yang dikomunikasikan melalui media dan non-media. Selain untuk memberikan informasi seputar produk, periklanan juga bertujuan untuk membuat citra produk di kalangan konsumen dan membuat produk tersebut terus dikenal, serta meyakinkan calon konsumen dengan kualitas produk yang diberikan. Memilih media yang tepat untuk iklan juga hal yang penting, dan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih media iklan, seperti kecepatan sampainya berita kepada masyarakat, mempunyai sirkulasi daerah yang bersangkutan, menyertakan gambar, waktu lokasi keputusan membeli, pertimbangan biaya administrasi, dan kerjasama bantuan promosi. Promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi yang dilakukan dengan memperkenalkan produk dan jasa kepada pembeli, sehingga dapat menghasilkan pembelian. Promosi penjualan dilakukan dengan cara memberi insentif dan hadiah kepada calon pembeli, agar mereka tertarik dan bersedia membeli barang secara langsung. Manfaat dari promosi adalah membujuk calon pembeli dan konsumen membeli produk dan jasa yang ditawarkan.
Penjualan pribadi. Penjualan pribadi atau personal selling merupakan penyajian atau presentasi suatu produk kepada konsumen akhir yang dilakukan tenaga penjual perusahaan akhir secara langsung. Penjualan pribadi juga ada hubungannya dengan personal dua arah, baik tatap muka, lewat telepon, video conference, maupun cara lain. Penjualan tatap muka dibagi menjadi dua jenis, yaitu field selling dengan cara tenaga penjual melakukan penjualan di luar perusahaan dari rumah ke rumah atau perusahaan ke perusahaan, dan penjual melakukan pelayanan kepada calon konsumen dengan datang ke tempat calon konsumen bekerja. Tugas penjual tatap muka antara lain mencari calon pembeli, memberikan suatu informasi seputar produk dan jasa yang ditawarkan, mempresentasikan produk, melakukan observasi ke lingkungan dan pasar yang ada, dan menentukan calon konsumen yang akan didahulukan dalam pemesanan. Publisitas. Publisitas merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk komersial tentang barang atau jasa bersifat positif. Lembaga atau usaha yang melakukan publisitas biasanya tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Beberapa keuntungan dari melakukan publisitas antara lain: A. Dapat menjangkau orang-orang yang menghindari iklan. B. Karena bentuk berita dapat ditaruh pada halaman depan surat kabar dengan posisi mencolok sehingga mudah dilihat pembaca. C. Berita yang dipublikasikan melalui surat kabar dan majalah biasanya akan lebih mudah dipercaya dibandingkan dengan iklan. Membuat media promosi. Media promosi yang dapat digunakan untuk menarik minat seseorang terhadap suatu produk atau jasa ada banyak jenis, seperti iklan luar ruangan, lewat digital, dan lewat percetakan. Media iklan luar ruangan yang menjangkau audiensinya di luar rumah seperti iklan outdoor standar, iklan transit, mobile billboard, dan display. Media digital melalui media online seperti sosial media, marketplace, website, dan blog. Kelebihan dari promosi digital seperti tidak perlu menyewa tempat fisik, tidak terbatas oleh waktu, minim biaya, mudah memilih sasaran, dan komunikasi dengan konsumen lebih mudah. Media percetakan merupakan pembuatan promosi cetak berbentuk brosur berupa penawaran produk. Keunggulan dari media promosi cetak, harganya relatif murah, mudah dibawa, dan pembuatan brosur sederhana, dapat dilakukan setiap orang tanpa harus menguasai software desain dan editing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.